Beberapa jam yang lalu terjadi gap di Canadian dollar. Gimana cara kita bisa dapetin profitnya? Yuk kita bahas di video ini. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa teman-teman di channel YouTube kita bersama, apalagi kalau bukan NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi ya. Hashtag Nusantara teredukasi ya, ini di mana-mana ada, di Instagram, di YouTube, di Facebook gitu ada. Di TikTok juga ada ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya agak tertarik nih, agak tertantang gitu ya untuk ngelihat satu area yang sepertinya lagi seru, pengen banget saya bahas. Karena beberapa minggu yang lalu teman-teman sempat ini jadi salah satu materi di dalam workshop kita di Forex First Class teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang alumni Forex First Class, saya bocorin dikit buat teman-teman di YouTube ya. Ini juga ada kaitannya sama 2 tahun yang lalu, ternyata udah 2 tahun ya, saya nggak ingat lagi teman-teman. Itu Mas Duyan Anggara itu pernah bikin satu video tentang gap juga, tentang gap yang tiba-tiba terjadi di chart gitu ya, di dalam Forex. Yang di situ dia bikin cara trading gap kalau nggak salah judulnya ya. Teman-teman tonton aja nanti di video itu tuh ada. Oke. Nah, teman-teman, di video kali ini saya pengen bahas langsung spesifik tentang yang namanya gap yang baru saja terjadi di CAD. Oke. Ya, kita langsung lihat aja chartnya, teman-teman. Di sini kita lihat chart di USD CAD ya, jadi USD Canadian Dollar. Nah, di chart ini teman-teman bisa lihat bahwa ada gap yang terjadi di bawah sini nih. Tuh. Teman-teman lihat ada gap down yang terjadi di USD CAD. Kalau teman-teman lihat di pair lain ini juga sama nih, misalnya di CAD JPY misalnya. Nah, teman-teman lihat di CAD JPY dia juga ada gapnya tuh, langsung nge-gap up gitu. Karena di CAD-nya teman-teman, ya. Kalau teman-teman cari lagi satu lagi misalnya di GBP CAD, ini juga sama. Tuh, dia ada gapnya. Jadi Canadian dollar ini gap, nge-gap, dia loncat harganya. Sehingga berpengaruh sama semua pasangan mata uang yang ada CAD-nya. Oke? Nah, kita bahas dari yang paling umum orang pakai deh, di USD CAD ya. Oke. Gini teman-teman, kalau kita bicara tentang gap, cara kita memandang gap, kenapa kita bisa memaksimalkan profit dari gap, teman-teman? Caranya gampang. Gap adalah sebuah gerakan imbalance, bukti ketidakseimbangan dari pasangan mata uang atau harga di sebuah pasangan mata uang tertentu. Jadi ketidakseimbangan atau imbalance ini kalau kita di komunitas Forex NFC bilangnya sebagai unfilled order yang berujung sebagai leg out. Oke, nah ini kan gap mas, nggak ada leg-nya, nggak ada candle panjangnya. Yes betul, ini kita anggap sebagai strong imbalance teman-teman. Oke. Sebelumnya kan kalau misalnya teman-teman lihat ya, saya kasih contoh aja deh beberapa. Misalnya kalau teman-teman lihat di chart kita di masa lalu, beberapa contoh strong imbalance teman-teman, itu ketika dia harga berkumpul jadi beberapa candle kecil lalu berujung dengan candle besar. Kita sebut sebagai base rally atau base drop. Gitu. Oke, contohnya nih, misalnya kumpulan candle kecil-kecil di atas ini teman-teman, ini kita sebut sebagai rally base drop. Sehingga kalau ini terjadi teman-teman, drop yang cukup panjang seperti candle yang warna merah ini yang di bawah, ini mengakibatkan kita bisa transaksi dan mendapatkan profit di sini. Jadi kita sell ketika harga kembali lagi ke area situ. Gitu ya. Nih, terus mana lagi? Nah, ini juga contoh nih, teman-teman. Misalnya di harga yang ini ya, ini candle bolak-balik di sini. Terus dari sini gitu. Nah, teman-teman lihat, di sana ada drop, base drop, gitu ya. Ini kumpulan candle-nya nih, teman-teman. Ini kumpulan candle base-nya. Ini adalah kumpulan candle kecil-kecil yang kita sebut sebagai unfilled order atau pola akumulasi dari institusi besar ketika dia mau sell, dia nggak sell sembarangan di satu harga. Dia akan akumulasi sehingga terbentuklah accumulation pattern dari institusi. Setelah itu, teman-teman, ada sell order yang cukup banyak sehingga harganya drop ke bawah. Nah, kita sebagai technical unfilled order atau supply and demand analisa, teman-teman tahu bahwa ketika itu terjadi, base drop itu terjadi, teman-teman, ketika harga kembali lagi seperti ini, nah, panah yang kanan ya, teman-teman bisa tahu bahwa disitulah tempat kita sell. Nah, ini ke dalam keadaan normal, teman-teman.
gimana kalau dalam keadaan gap? Dalam keadaan gap, teman-teman, kondisinya seperti yang sedang terjadi sekarang nih. Saya gedein nih candlenya ya. Tuh, teman-teman lihat, dari tadi mulai ada drop, terus candlenya base satu candle seperti itu, habis itu dia drop lagi ke bawah. Nah, gap itu teman-teman kalau banyak di luar ya, dari konten-konten para master forex di luar sana, ada yang benar, ada yang salah menurut saya. Banyak yang bilang gap itu sebaiknya langsung kita ambil supaya nanti kalau misalnya keisi atau ke fill kita dapat move-nya gitu. Tapi ya kalau misalnya move-nya kebablasan juga, atau misalnya ternyata kalau misalnya dia udah hampir ke break gap-nya, itu sebaiknya langsung di break out misalnya seperti itu. Nah, hal seperti itu kadang benar kadang salah teman-teman. Buat saya yang kadang benar kadang salah itu tidak punya kepastian, alias gambling gitu. Nah, di dalam unfilled order teknik teman-teman, atau supply and demand teknik yang kita pakai, kita lihat ini sebagai base teman-teman. Nah, kita lihat candle ini sebagai base. Satu candle doji yang kecil ini. Kita lihat ini sebagai base candle. Lalu sikap kita seperti apa? Ketika harga balik lagi, teman-teman, ke sini, saya kasih tanda panah ya. Nah, ini dia. Ketika harga balik lagi ke situ, teman-teman, disitulah kita punya kesempatan yang namanya sell. Kenapa? Karena di sini, teman-teman, gap ini kalau kita isi, gitu ya. Ini saya bikin jadi warna merah aja candlenya supaya terlihat seperti candle ya. Nah, anggapan kita gap itu diisi dengan candle panjang seperti itu. Sehingga ini kita sebut sebagai leg out. Di dalam komunitas Forex NFC ini kita sering banget bilang ini disebut sebagai formasi drop base drop. Dimana kapanpun harga kembali ke base, teman-teman, kita ambil transaksi di base tersebut. Oke? Nah, kalau teman-teman lihat teman-teman, di sini di harga ini, teman-teman, ini kita punya yang namanya base area. Di sini kita selalu bilang yang namanya, ini adalah yang namanya sell area. Oke? Sell area. Gitu. Nah, sell area adalah area di mana kapanpun harga kembali ke sana, kita sell. Dengan apa? Dengan menggunakan sell limit. Jadi ini kita menggunakan pending order ya. Jadi sebelum harga kembali ke sana, ketika kita lihat itu sebagai sebuah gap, 1-2 jam kemudian, teman-teman, harga mungkin kembali, sebelum harga kembali kita pasang sell limit. Gitu. Sehingga kalau misalnya kita pasang sell limit, teman-teman bisa lihat, nih ya, kalau saya pasang risk versus reward line, ya, kita entry di sini, terus kita pasang stop loss di atas harga sell area, oke. Dia 22, kita taruh di sekitaran sini lah ya, di sekitar 27. Nah, gitu. Teman-teman lihat, kita entry di sini, teman-teman, di panah yang sebelah atas ya. Begitu harga masuk ke sana kita sell, lalu di garis yang warna biru di sini, teman-teman, kita pasang take profit target atau target profit price. Nah, ketika harga naik ke atas terus kembali ke bawah, teman-teman, kita dapetin taking profit yang kita mau. Sehingga kita bilang ini sebagai area yang bekerja dengan baik. Nah, teman-teman, gap ini bisa terjadi kapanpun. Biasanya di weekend sih ya. Jadi kalau misalnya kita nyebrang weekend seperti itu mungkin terjadi yang namanya gap. Tapi ada yang namanya novice gap atau gap untuk jebakan para pemula gitu ya. Yang mungkin menjebak para pemula, maksud saya, ada gap yang memang profesional gap yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan profit sama para profesional forex trader. Nah, dua jenis ini yang perlu membedakan, yang perlu teman-teman bedakan. Kira-kira gitu. Kalau teman-teman lihat itu sebagai profesional gap, bentuknya seperti ini. Di mana base lalu gap. Oke? Tapi kalau misalnya gapnya terjadi dalam trending yang kuat gitu ya, ada drop tanpa ada candle kecil atau candle base, dia drop gitu. Habis itu gap, habis itu drop lagi, itu disebut sebagai penerusan tren di mana tidak ada unfilled order atau pending order yang tersisa dari institusi besar untuk kita sama-sama ikutan profit di transaksi selanjutnya. Gitu. Oke? Jadi ini cara teman-teman memanfaatkan gap. Ini saya pindahin lagi ya supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas. Nih. Tuh dia. Jadi ini adalah gapnya yang bisa teman-teman manfaatkan. Ini disebut sebagai base, candle yang kecil yang warna merah ini ya. Banyak orang bilang ini bentuknya mirip doji katanya gitu. Jadi cuman kayak tanda tambah kecil gitu aja. Terus sebelumnya ada candle panjang hampir penuh bodinya, warnanya merah, kita sebut sebagai drop candle atau leg in candle, di mana itu adalah candle leg yang masuk ke dalam area, drop
base. Setelah itu drop lagi dengan bentuk drop yaitu gap. Nah, kalau base dilanjutkan dengan gap, ini disebut sebagai professional gap. Di mana kita, para unfilled order traders gitu ya, ini selalu memanfaatkan untuk bisa menghasilkan profit di forex trading. Oke? Ini cukup teknikal ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengerti pola pikir unfilled ordernya, ini akan sangat gampang dilihat. Gitu. Sama kayaknya seperti tadi yang saya kasih contoh nih, kalau kita balik ke atas lagi, di mana saya bisa sell di area ini? Gimana saya bisa sell di sana? Ya dengan menggunakan unfilled order. Di mana kayak saya bisa sell di sana terus harga turun ke bawah? Ya dengan menggunakan teknik unfilled order. Dan ini kalau kita pundurin terus, teman-teman, nih, ini bentuk yang seperti ini aja nih. Oke, teman-teman bisa lihat ini pucuk garis seperti ini. Di mana kita bisa sell di situ? Bisa nggak kita sell di situ ketika harga naik ke atas terus drop turun ke bawah? Jawabannya sangat bisa. Saya bisa pastikan di belakang, di masa lalu, saya belum lihat ya, di masa lalu ini pasti ada sebuah area base terus drop. Ada base drop. Oke? Ya, coba kita lihat teman-teman. Ini kalau kita kecilin, kita gepengin, kita mundurin, ini cukup jauh ya. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat. Ini saya hilangin ya garisnya. Di sini teman-teman, ini ada area base. Ada area base yang cukup menarik di sini. Nah, teman-teman lihat. Oke. Itu dia. Nah, teman-teman lihat. Di sini disebut sebagai rally base drop. Di mana dia basing dulu beberapa candle di situ, 3 candle ya, 1, 2, 3. Setelah itu dia diikuti dengan satu candle panjang warnanya merah disebut sebagai drop candle. Nah, ketika ini terjadi, teman-teman lihat ketika harga kembali ke sini, kita sell di sini, terus turun ke bawah harganya kita profit, gitu. Di sini harga mencoba kembali, tapi kita nggak dapat sell-nya ya, karena kita akan pasang pending order. Kalau cuma sedekat ini, kita nggak dapat transaksi sell-nya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi teman-teman lihat, dia berjalan terus, dan di masa depan teman-teman perhatikan. Ini dari berapa hari yang lalu nih, dari tanggal 17 atau 18 gitu. Baru tanggal 25-an, dia seminggu kemudian, dia baru balik lagi, dan tetap harganya jatuh teman-teman. Kita sell di sini, dan harganya turun ke bawah, bahkan ke bawah banget, ke bawah banget, sampai kayak gitu. Oke? Ini adalah unfilled order teknik. Nah, kerangka berpikir lengkapnya mungkin saya nggak bisa sampaikan di video ini tentang base-nya seperti apa. Teman-teman harus terbiasa dengan melihat chart sebanyak kita melihat chart. Cuma apa yang dilihat, nah ini kita bahas di seminar-seminar kita sebenarnya. Kalau teman-teman hadir di seminar kita yang 2 bulan sekali kita bikin di tiap kota yang berbeda-beda, satu kali aja teman-teman akan dapetin mungkin 60-70% dari puzzle lengkapnya. Makanya kita lanjutin dengan webinar-webinar tuh. Setelah seminar, peserta seminar dilanjutin dengan 1 jam webinar kali 8 pertemuan. 8 jam ekstra gitu. Seminarnya aja, teman-teman dari jam 9 pagi sampai maghrib. Sampai sore sampai maghrib. Kalau bulan puasa kayak gini, kita bikinnya di buka puasa bersama. Wah, kebayang nggak tuh? Sampai jam 6 kita bener-bener gas terus. Nah, kalau misalnya di kota-kota lain, teman-teman kita bikin makan siang bareng, selanjutnya kita juga charting bareng, kita trading live bareng, kita lihat live marketnya bareng, kita sama-sama ngelihat chart bareng. Sehingga pulang dari seminar, teman-teman langsung ngerti apa yang perlu teman-teman cari di chart. Nggak lagi bingung, buka chart terus ngapain ya, gitu. Oke, apalagi kalau misalnya ternyata setelah terjadi gap seperti ini nih. Ini kan masih secara teori teman-teman lihatnya kan, saya praktek. Tapi ketika nanti ini terjadi beneran di kehidupan Anda di masa depan, kapanpun ini terjadi, teman-teman ketika sudah ikut seminar kita, teman-teman punya satu set of skill yang sudah dipegang dan bisa menghasilkan dengan atau tanpa saya. Dengan atau tanpa channel YouTube ini, teman-teman. By the way, dari channel YouTube ini aja udah banyak yang ngasilin profit gitu ya. Mereka datang ke seminar kita, mereka cerita udah nonton banyak banget channel YouTube ini, video-video di channel YouTube ini berhasil profit konsisten, bahkan beberapa dapat investor sampai miliaran rupiah cuma dari channel YouTube ini. Teman-teman kebayang nggak seberapa banyak yang akan teman-teman dapat kalau teman-teman ikutan seminar kita? So, sampai ketemu di event NFC berikutnya. Buat teman-teman yang nontonnya segera, ya ketika video ini kita upload, kita masih bisa dapetin teman-teman kesempatan untuk hadir beberapa hari lagi di Solo tanggal 8 April. Segera cek di bawah di kolom deskripsi, di bawah video ini, itu ada link
nfc.co.id/Nusantara Teredukasi atau _EC, teman-teman klik di sana, teman-teman chat WhatsApp, pilih siapa aja, diklik namanya gitu ya, fotonya atau namanya, teman-teman klik, nanti teman-teman akan dapetin jalur pribadi langsung. Chat sama timnya NFC atau sama timnya Dwi Nanggara, bebas. Yang mana aja, yang penting teman-teman tanya langsung, saya mau hadir ke seminar terdekatnya, gimana caranya? Gitu. Wah, Solo jauh mas, oke, kita kasih live streaming nanti. Cuman gimana caranya ya, teman-teman tetap perlu ngobrol sama tim kita. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat informasi tentang gap ini. Semoga teman-teman dapetin profit selanjutnya ketika gap selanjutnya terjadi. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.